Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Mas Iqbal selaku moderator yang saya hormati, Mas Mada, ada Cinta Quran juga yang sudah hadir saya lihat, dan seluruh teman-teman semua ya di komunitas apa ini? Afwan, agak lupa saya. Forum Ini versi Himpas, jadi Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana seluruh Indonesia. Masya Allah. Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana seluruh Indonesia, disingkat apa? Versi Himpas Indonesia, Forum Silaturahmi Himpas Indonesia. Oh ya udah, panjang namanya begitu ya. Susah dihafal yang saya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas atensinya teman-teman semua, para cendikiawan ya, cendikiawati, para orang-orang yang Allah anugerahkan ilmu, tidak hanya bergelar S2, S3 dan seterusnya, tapi juga punya ilmu di dalam dadanya. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Gitu ya. Jadi kita ini sekolah menuntut ilmu tuh bukan cuma buat cari gelar di selembar kertas dari mulai S1 sampai S2 sampai S3. Kalau cuma itu kita kalah sama Samsung, sudah S21 sekarang. Gitu ya. Kalau cuma cari gelar kita kalah sama Samsung. Jadi bukan gelar tuh hanya embel-embel. Karena itu saya kalau disuruh ceramah nggak pernah mau nyantumin gelar. Disebut riwayat pendidikan saya sebutkan, tapi kalau gelarnya nggak usah lah. Gelar saya itu calon mayit CM begitu ya. Kita semua di sini adalah calon mayit, calon jenazah yang nanti kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala itu nggak bawa apapun. Ya, termasuk title kita, termasuk gelar akademis kita, termasuk juga jabatan kita, kesibukan kita, enggak kita bawa sama sekali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa hanya satu amal soleh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para cendekiawan cendekiawati, senang saya berjumpa dengan antum semua. Mungkin perdana kita bertemu di media Zoom ini. Ya qadarullah, kajian-kajian memang sekarang banyaknya via online. Ya kemarin saya sempat dari mulai Oktober sampai akhir Desember ya, menjelang awal Januari saya tetap safari banyak keluar kota. Namun setelah Januari ternyata PSBB diperketat lagi. Dulu itu terbang hanya pakai rapid test, sekarang terbangnya harus pakai swab test ya. Dan diperketat seluruh kajian, banyak beberapa kajian saya dibatalkan. Terhitung mungkin sejak pandemi mulai sampai sekarang ratusan kajian di cancel. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa hikmahnya saya banyak bisa bersama keluarga sekarang. Kalau dulu antum tahu doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini banyakkan ketemu jamaah dibanding ketemu dengan keluarga saya, dibanding ketemu dengan istri saya. Ya, tapi ketika saya berdoa begitu, Allah kasih itu, kabulkan doa saya. Dikasihnya nggak tanggung-tanggung ya, dikasih libur panjang bener ya. Kajian hanya via online ya, ketemu laptop tiap hari, ketemu HP tiap hari. Ada positif negatifnya. Positifnya kita nggak terlalu capek, nggak terlalu lelah, karena cukup buka laptop, cukup buka HP, selesai. Namun negatifnya teman-teman semua, ini yang saya rasakan sekarang karena seringnya kajian online, saya melihat banyak yang nggak fokus, terutama jamaahnya, ya menghidupkan, mengaktifkan tapi kamera nggak dihidupin. Saya nggak tahu antum semua di mana sekarang. Yang saya tahu Mas Iqbal ada di depan saya. Yang lain saya nggak tahu, fotonya doang, ya. Apalagi di WC sekarang atau sedang di kamar atau di mana nggak tahu ya. Cuma numpang aktif doang, mirip kayak mahasiswa kalau kuliah begitu ya. Ya store muka doang. Nanti kalau pas ujungnya foto bersama hadir. Ya, pas materi entah kemana ya. Semoga antum semua kalau bisa mengaktifkan kameranya silakan aktifkan. Biar saya nggak serasa ngomong sama makhluk goib gitu ya. Mohon maaf ya teman-teman semua. Karena banyaknya begitu kadang-kadang kalau nggak diaktifkan kameranya ya, saya berasa ngomong sama tembok gitu ya, saya ngomong sama orang siapa, dan makanya nggak interaktif kita. Saya mau ngeguyon, mau ngebanyol, nggak ada yang ketawa, loh nggak ada orangnya begitu ya. Jadi tolong antum semua ya, kalau bisa aktifkan kameranya, boleh smile, boleh senyum, buka aja maskernya nggak apa-apa teman-teman semua. Ya akan saya nggak akan nyiprat, ya nggak akan droplet, tenang aja insya Allah ya. Jadi kita bertatap muka, minimal adalah keberkahan yang sedikit sampai ke kita. Karena kalau antum mau tahu keberkahan thalabul ilmi itu luar biasa. Ya,
Walaupun kita udah canggih sekarang era sosial media ini, ya semua bisa kita dapatkan. Beda bang kayak zaman dulu saya ngaji itu, ya capek, lelah gitu. Sekarang kalau ngejar ustadz itu gampang. Bahkan ustadznya itu udah kayak apa? Udah kayak warteg tengah. Antum tahu warteg nggak? Warteg itu kan di display kaca ya. Tinggal tunjuk yang antum mau itu keluar gitu ya. Nah ustadznya pun demikian. Antum mau tunjuk ustadz yang mana sekarang? UAS bisa, UHF bisa, Ustadz Adi bisa, Ustadz Khalid bisa, tinggal tunjuk. Nah, Masya Allah ya, dimudahkan seperti itu untuk thalabul ilmi. Kalau masih males juga untuk menuntut ilmu, berarti ada yang salah dengan diri antum. Nah, gitu ya. Dan keberkahan menuntut ilmu itu teman-teman semua, sebelum kita masuk ke materi, kata Rasulullah SAW, bagi antum semua yang saya yakin di sini para penuntut ilmu ya, para orang-orang yang sangat suka dengan keilmuan. Yang pertama teman-teman semua kata Rasulullah, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah. Barang siapa sebuah kaum ya duduk di rumahnya Allah, ya di masjid. Ya kalau nanti kita normal kita ngumpul di masjid, di majlis taklim, di kajian ya, yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari di antara mereka kata Rasulullah. Ada empat keuntungannya, ada empat keutamaannya. Yang pertama apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak akan diturunkan kepada para penuntut ilmu itu kecuali sakinah. Jadi orang yang senang ngaji, senang thalabul ilmi itu pasti bahagia. Jadi kalau antum cari sakinah, cari kebahagiaan, nggak perlu ke mall, nggak perlu ke diskotik, nggak perlu ngedugem, nggak perlu hal-hal yang kayak begitu ya. Menuntut ilmu itu menciptakan kebahagiaan. Yang kedua apa? Wa ghasyiatumur rahmah. Allah tabur-taburkan rahmat. Kalau kita ngumpul di masjid, kita ngaji, itu Allah sedang menaburkan rahmat kepada kita semua. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Dan malaikat menaungi sayapnya untuk melindungi kita semua. Jadi hari ini karena kita sedang online, ini mungkin ada sedang malaikat nih di atas rumah kita masing-masing. Sedang menaungi kita, melindungi kita. Yang keempat, yang paling hebat ini. Wa zakarahumullahu fiman indah. Dan Allah sedang membangga-banggakan kita di hadapan makhluk mulia di sisinya, di hadapan para malaikatnya. Ini kalau kata orang Betawi, Allah lagi ngalamin kita nih. Dialamin, dipuji. Senang sama kita yang hadir Mas Iqbal, Mas Indra, Mas Mada, Mbak Yuni, Mas Mahathir, Mas Teguh, sopo lagi nih, Mas Rihan, saya sebutin namanya yang ada di sini, Mbak Sipa, Mas Rangga, ya dan sebagainya yang hadir di sini. Allah sedang nyebut-nyebut kita, ya, membanggakan kita, ngalamin kita. Oh ya, malaikat tuh saksikan lah, itu hamba-hambaku yang sedang ikut kajian sekarang, ya, itu aku bangga sama mereka. Aku sayang sama mereka, aku ridho sama mereka, masukkan mereka semua ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Makanya jangan malas thalabul ilmi. Nah di era digital ini karena orang banyak malas ngaji ya, kalau kita suasana normal ya, orang banyak malas ngaji offline, senang ngaji online. Ya di majlis taklim al-Youtubiyah biasanya ya. Antum tahu ya al-Youtubiyah ya? Al-Youtubiyah, al-Zoomiyah sekarang gitu ya. Ini al-Zoomiyah karena memang darurat ya. Ini darurat nggak apa-apa lah ya. Nanti kalau sudah nggak darurat jangan Zoom lagi ya. Kita ketemu muka di mana ngumpul begitu kan lebih asik gitu ya. Al-Youtubiyah, al-Zoomiyah, al-Instagramiyah gitu. Wah seneng banget ya apalagi emak-emak tuh. Instagram Masya Allah ya. Al-Twitteriyah, al-Facebookiyah gitu ya. Segala macam itu majlis taklim online yang membuat kita kadang-kadang jadi malas ngaji. Ya karena sekarang sedang kondisi keterbatasan kayak begini, it's okay lah kita ngaji online. Nanti kalau udah beres pandemi ngaji, ya ngaji supaya apa? Supaya nggak jauh dari masjid kita ini. Sekarang saya ketika sudah ada beberapa masjid mulai kajian offline walaupun dengan kondisi yang terbatas, dengan prokes yang ketat. Saya lihat ya Allah, sedih banget ya. Masjid besar isinya paling 20-30 orang. Ya, sedih. Ya softnya sudah renggang-renggang. Memang ini aturannya kayak begitu, tapi kapan berakhir ini ya? Jangan sampai ini berlama-lama. Kalau saya tidak terlalu concern masalah mohon maaf ya kayak ekonomi, masalah itu semua orang pun merasakan. Saya concern sekali ketika ada pandemi ini, masjid kita kosong, giroh semangat kita ibadah kurang, giroh ngaji kita makin menurun. Nah, ini sulit dikembalikan lagi. Nanti ketika pandemi selesai, saya nggak terlalu yakin akan langsung booming. Karena dulu, pas sebelum pandemi itu, giroh teman-teman ngaji ya, giroh anak-anak muda hijrah dan sebagainya, karena saksi matanya saya sendiri, itu luar biasa kencang sekali. Tiba-tiba dipukul dengan pandemi, langsung semuanya tiarap, di rumah semuanya, jadi agak malas. Nah, inilah kekuatan sosial media kita hari ini berperan sekali untuk berdakwah. Ketika orang-orang malas datang ke masjid, ketika orang-orang memang nggak boleh ke masjid sekarang, nggak ada kajian-kajian offline, maka yang sangat berperan untuk dakwah adalah kajian di sosial media. Dan ini yang akan kita bahas bagaimana caranya
supaya memberikan sesuatu yang atraktif, yang tidak membosankan kepada audiens, kepada netizen gitu ya. Karena netizen Indonesia ya, pakai J aja jangan pakai Z ya. Netizen Indonesia itu Masya Allah ya, ya sudah kepo, sudah rempong gitu ya, sudah maha benar gitu ya. Jadi bagaimana caranya menciptakan para netizen tuh yang nurut sama kita gitu loh ya, yang nggak banyak terlalu komennya Juniper, tahu antum Juniper apa? Julid, nyinyir, baper begitu ya. Itu bahasa-bahasa netizen kayak begitu. Oke teman-teman semua, mohon maaf ya kalau agak garing lucunya. Ya, kita bahas sedikit dari sisi agamanya teman-teman semua. Kenapa sih kita harus hidup bersosial gitu ya? Karena kata Allah Subhanahu wa taala di surah nomor 49 ya, Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Jadi Allah itu menciptakan laki perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk ta'arufan, untuk saling kenal. Ya, untuk saling kenal. Ya, diciptakanlah sebuah pergaulan namanya pergaulan sosial, karena sekarang era digital ditambah media di belakangnya, sosial media. Nah, kadang-kadang efek buruk dari adanya sosial media ya, kita bicara dalam kondisi normal ya, efek buruk dari sosial media, orang dengan bersosial media dia sudah merasa hidup dalam dunia sosial. Padahal saya mendapati orang-orang yang terlalu adiktif ya, kecanduan akan sosial media ya, sampai dia merasa wah saya ini banyak temannya, supel, banyak banyak gaul. Ditanya teman kamu berapa? Oh 5.000 orang. Di mana? Di Facebook gitu kan ya. Ya bukannya menyepelekan sih, alhamdulillah ada temannya. Tapi kebanyakan orang-orang yang merasa sudah cukup berkehidupan sosial di sosial media, itu nanti ketika dia hidup masuk ke dunia nyata itu agak sedikit kikuk biasanya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala nggak nyuruh begitu. Allah tuh menciptakan laki perempuan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenalan. Jadi antum sekarang mohon maaf ya, di sini ada jomblo nggak, Mas Iqbal? Sorry nih, saya mau nanya dikit boleh nggak? Hah? Banyak. Oh, jomblo banyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf ya, saya suka guyon memang. Ya, para jomblo ketika antum jomblo ya, saya nggak tahu kenapa sebabnya ya. Kalau ya Ustadz nggak ada yang cocok. Ini ternyata jangan Mas Iqbal juga jomblo nih, saya nggak tahu nih ya. Moderator ketahuan ya. Hah? Betul. Ketahuan ya. Oh ketahuan, iya ketahuannya paling kencang dari tadi ya. Teman-teman semua, kalau antum jomblo sekarang ini ya, itu ingat ayat itu bahwa Allah tuh menciptakan manusia laki perempuan ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Artinya apa? Jadi kalau antum nggak ketemu di komplek antum, ya keluar dikit ya, cari teman sekecamatan gitu ya. Di kecamatan nggak ketemu nih, cari sekabupaten. Nggak ketemu cari seprovinsi ya. Kalau nggak ketemu pindah pulau ya, siapa tahu jodoh antum di Papua gitu kan, kita nggak tahu ya. Kalau dia tuh jangan ketawa ya, Papua juga jangan cantik loh ya, jangan begitu ya. Ya kita nggak ngomong masalah rasisme loh, ntar dilaporin nanti. Baik. Kalau nggak dapat di Indonesia, mungkin jodoh antum di benua lain gitu ya, di benua Afrika mungkin, kita nggak tahu juga. Karena Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk ta'arufan, untuk saling kenal, gitu, untuk dikenal. Nah, karena lintas jaraknya jauh, maka platform teknologi ini sangat membantu kita ya, diciptakan sosial media teman-teman semua. Karena Islam ini memang agama sosial, kita nggak mungkin lah teman-teman hidup sendiri ya. Karena itu kan ada dua ya, hablum minallah vertikal, horizontal, vertikal atas, dan hablum minan nas horizontal. Nah, hablum minallah itu urusan kita sama Tuhan kita, itu relatif, mohon maaf ya, lebih sederhana. Urusan kita sama Allah itu Masya Allah, Allah tuh maha pemurah, maha baik, maha pemaaf. Innallaha tawwabur rahim, innallaha ghafurur rahim. Apapun kesalahan yang kita lakukan sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, tinggal istighfar, janji nggak ngulangin, taubatan nasuha, Allah maafin. Sebesar apapun dosa kita, Allah pasti maaf. Jadi urusan vertikal kita sama Allah itu hablum minallah relatif lebih mudah, teman-teman semua. Kalau antum mohon maaf ya, lalai sholat, nggak sholat nih misalkan ya, istighfar sama Allah, taubatan nasuha sama Allah Subhanahu wa taala, janji nggak ngulangi lagi, dibayar sholatnya, Allah maafin, selesai. Ya, tapi ketika antum bermasalah dengan sesama antum, ya, horizontal, masalah hablum minan nas, masalah sosial. Nah, ini yang agak repot teman-teman semua. Nggak segampang itu, bro, gitu ya. Kalau masalah sosial, hablum minan nas, prosedurnya lebih banyak. Yang pertama apa? Tetap istighfar sama Allah. Minta ampun sama Allah. Yang kedua apa? Minta maaf sama manusianya. Kalau ada hak yang kita ambil, kita kembalikan haknya.
Dengan catatan orang itu mau maafin kita, itu yang repot. Kalau nggak mau maafin ya gimana? Gitu ya. Makanya sebisa mungkin dalam pergaulan sosial kurang-kuranginlah berdosa gitu lah. Kurang-kuranginlah berbuat zolim. Kurang-kuranginlah berbuat maksiat sama orang lain. Apalagi zolim, apalagi seorang pemimpin, mohon maaf ya. Karena itu kenapa para sahabat Rasul itu menolak sekuat-kuatnya untuk jadi pemimpin. Tahu, karena setiap ada rakyat yang dizolimi oleh pemimpinnya, merasa terzolimi di bawah kepemimpinannya, dan dia tidak bisa bersuara apa-apa, maka nanti di akhirat dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dulu selama aku dipimpin oleh dia, aku dizolimi, aku minta hakku kembali. Maka Allah berikan haknya, Allah ambil pahala si pemimpin, Allah transfer semua ke rakyatnya. Kebayang kalau rakyat Indonesia berapa? 230 juta sekian. Itu pemimpin semua ditagih, bisa bangkrut kita teman-teman semua. Jadi seperti itu kira-kira. Lalu teman-teman semua, Islam ini agama yang amat sangat komprehensif, mengatur segala macam urusan kita. Ya, tidak hanya urusan yang berat bernegara ya, sampai urusan yang ringan, mohon maaf ya, urusan toharoh ya, urusan cebok gitu ya, urusan bersih-bersih, urusan dari mulai kita tidur sampai tidur lagi, bangun tidur sampai tidur lagi, itu Islam semua mengatur. Termasuk diantaranya ngatur masalah hoax. Yang keren ya, nggak ada agama ngatur masalah hoax. Islam ngatur masalah hoax loh. Ya ini emang ada bahasa di Al-Quran hoax ya? Nggak ada gitu ya. Ya, tapi bahasanya lain gitu ya. Nanti dibuka antum semua di surah nomor masih Al-Hujurat juga. Surah nomor 49 ayat 6. Ini prinsip bermedia sosial. Masya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ang tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang beriman, jika datang kepada engkau tuh orang yang fasik membawa sebuah berita. Jika datang orang fasik bawa berita, dia posting sesuatu, dia share sesuatu, fatabayyanu, maka tabayun dulu, maka teliti dulu. Ya, antusbihu qaumam bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan karena kecerobohanmu langsung di-share, langsung percaya akan berita itu, kau menyebabkan kerusakan kepada orang lain. Dan kau akan menyesali perbuatanmu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala loh. Di Al-Hujurat ayat 6, Masya Allah. Kalau datang orang fasik ya, bawa berita, broadcast sesuatu, antum nggak lang, apalagi antum cendekiawan, antum sudah S2 begitu ya. Jangan asal langsung share, bahaya ini. Walaupun ada ayat, ada hadis di atasnya. Karena sekarang orang banyak dakwah itu hoax teman-teman semua. Hati-hati ya. Banyak dakwah itu hoax, karena kita nggak tahu, kita nggak punya rujukan, main share aja. Atau kita mencelakakan orang lain. Nah, repot juga ini. Apa misalnya? Kita menjelang Ramadan ya. Kita mau Ramadan ya, sedikit lagi nih Ramadan. Biasanya sebelum Ramadan ada beberapa broadcastan. Yang pertama, broadcast tentang doa menyambut Ramadan ya kan. Ada jangan pakai doa ini. Katanya doa ini itu hadisnya itu dhaif. Gitu ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan gitu ya. Jangan pakai doa ini. Karena doa ini tidak ada tuntunannya, hadisnya palsu. Gitu kata broadcast tersebut. Apa jawaban kita? Betul hadisnya palsu teman-teman semua. Tapi bukan berarti hadis palsu nggak boleh diamalkan. Nah, teman-teman semua, nanti ada lagi, sebentar ya. Ada lagi, nanti pas masuk puasa, jangan baca doa ini. Jangan baca doamu puasa, buka puasa. Apa yang terkenang sama kita? Kalau kita dari zaman kecil dulu, apa yang diajarin sama orang tua kita? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin gitu ya. Rata-rata sama ya. Jangan pakai doa ini karena doa itu lemah hadisnya. Iya betul. Pakai doa yang lebih sahih gitu kan. Zahabaz zama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Nah, ini sebenarnya broadcast yang tidak bijaksana. Kenapa? Karena membuat umat itu merasa, oh selama ini saya ini melakukan hal yang bid'ah ya. Selama ini ustadz saya, kiai saya di kampung itu ngajarin saya yang nggak benar. Nah, bukan nggak benar, kitanya nggak belajar. Gitu ya. Ditambah yang nge-BC itu pun, yang nge-broadcast itu pun kurang keilmuannya. Ya gurunya Kiai Haji Google, Syekh Google gitu ya. Kalau gurunya Syekh Google repot teman-teman semua. Saya ulangi ya, kalau gurunya Syekh Google agak repot karena kita nggak ada panduan yang lebih komprehensif, nggak ada kita mengkomparasi sebuah fatwa dan sebagainya.
Kita bahas satu persatu. Tadi yang pertama, doa menyambut Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Wa barik lana fi Sya'ban, dan berkahi di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan. Saya tanya kepada antum semua di sini, pada orang-orang pintar. Doanya itu artinya ada yang salah nggak kira-kira? Mas Iqbal jawab deh. Ya, siapa yang mau jawab boleh di unmute. Kira-kira kalau saya bilang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, artinya bagus nggak itu kira-kira? Bagus, insyaallah. Bagus. Bagus, Iya. bagus. Bagus ya, bagus. Hadis memang dhaif. Karena ada satu periwayatnya yang memang diragukan kesahihannya, ada kazab ya, ada agak suka dusta gitu ya. Tapi artinya bagus teman-teman semua. Yang aslinya apa? Allahumma ahillahu bil yumni ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah, itu doa sahihnya. Doa sahihnya menyambut Ramadan. Tapi ketika dibaca yang tadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, walaupun maudhu, walaupun hadisnya lemah, enggak apa-apa teman-teman semua. Karena kita boleh mengamalkan hadis yang lemah dengan 5 syarat. Dengan 5. Termasuk yang buka puasa tadi, memang hadisnya betul itu dhaif, tapi boleh dipakai untuk apa? Ya, untuk fadha'il a'mal namanya. Ada 5 syarat boleh kita menggunakan hadis dhaif. Nah, ini ilmu lagi teman-teman. Yang pertama, hadisnya bukan tentang halal haram. Jadi kalau antum dapat hadis riwayatnya dhaif ya, tapi itu bukan tentang halal haram, boleh dipakai. 2, hadis itu tidak bertentangan dengan hadis yang sahihnya. Masih sealur lah ya. Enggak kontra. Masih bernaung di bawah hadis yang sahihnya. Ya, hadis itu tidak ada periwayatnya yang pendusta besar. Dan yang terakhir, hadis itu digunakan sebagai fadhailul a'mal, sebagai keutamaan amal. Boleh kayak begitu, ya. Jadi kalau hadis dipakai sebagai untuk keutamaan amal, untuk memotivasi amal soleh kita, itu boleh dipakai. Selama hadis itu nggak menyimpang, nggak ngawur. Bukan tentang hukum halal haram. Kalau halal haram nggak boleh hadis dhaif. Sudah saklek itu ya. Kalau halal haram haram. Tapi kalau yang lain kayak doa buka puasa, kayak doa menyambut Ramadan, itu boleh dipakai teman-teman semua. Selama artinya bagus-bagus aja. Nanti ada lagi tuh. Ini hadis juga hadisnya memang dhaif, tapi ini nggak boleh dipakai teman-teman semua. Ya, apa tuh? Niyamu shaim ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Sering ya dengar kayak begitu ya. Teman-teman semua, itu hadisnya palsu. Ya, sampai di kitab hadis palsu pun tidak ada itu teman-teman semua. Ya, sampai di kitab hadis palsu itu nggak ada, saking palsunya. Niyamus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Apa artinya? Ya, jangan gara-gara itu kita tidur mulu kan. Nah, yang kita ambil maksudnya ini ada perkataan ini, mungkin perkataan ulama kali ya. Maksudnya apa? Daripada kita ngaco, berbuat maksiat, ngegosip nggak jelas, tidur memang lebih baik dibanding kita ngegosip, dibanding kita berbuat dosa. Tapi dibanding baca Quran, dibanding baca buku agama, thalabul ilmi, ya bagusan itu dibanding tidur gitu ya. Nantilah menjelang Ramadan biasanya akan ramai itu seperti itu. Nah, kita perlu kebijaksanaan dalam memfilter itu. Dapat BC kayak begitu, jangan langsung di-share, di-forward lagi ke orang lain. Kita mempertanggungjawabkan loh setiap yang kita share, walaupun bukan tulisan kita teman-teman semua. Walaupun bukan tulisan kita. Makanya benar kata Allah Subhanahu wa taala, jangan karena kebodohan kita, ketidaktelitian kita, asal share sesuatu menyebabkan kehancuran sama orang lain. Betapa banyak bangsa ini hancur gara-gara hoax teman-teman semua. Betapa banyak bangsa ini terpecah belah gara-gara hoax teman-teman semua. Saya termasuk korban hoax yang paling berat, teman-teman. Mohon maaf ya, sedikit cerita. Kalau antum menyimak saya di sosial media, di Instagram, Twitter, Facebook, ini saya korban hoax yang luar biasa. Ya, kayak saya begini katanya Ustadz radikal lah, Ustadz ya macam-macam lah bahasa-bahasa yang kurang pantas lah ya, disematkan oleh para buzzer-buzzer dari mulai kelas kakap sampai kelas teri ya, dari mulai Abu Janda sampai Abu Duda itu. Kalau nyerang saya itu kadang-kadang suka aneh. Sampai saya, mohon maaf ya teman-teman semua, ini tahun lalu Ramadan itu, sampai saya itu di blacklist di BUMN. Ada poster saya di sebuah bank syariah, platform merah gitu ya. Sampai nama saya dicoret, mata saya dikasih hitam-hitam gitu, udah kayak kayak penjahat zaman dulu di pos kota begitu ya. Pembunuh kan suka dikasih mata hitam tuh. Jangan sampai Ustadz radikal mengisi di BUMN, ya Allah. Sampai ditelepon saya sama direkturnya, di cancel acara saya karena ada intervensi dari Kemen BUMN akibat ulah para buzzer yang celakanya didengerin juga sama mereka. Ya Allah, ya udah nggak apa-apa, diterima aja ya. Ini korban hoax.
Saya yakin mereka teman-teman semua, orang-orang yang bilang saya radikal, orang saya bilang itu nggak pernah ikut ngaji sama saya, nggak pernah hadir ngaji kayak antum sama saya, nggak pernah nongol pun nggak pernah teman-teman semua. Cuman karena gara-gara status saya di sosial media dibilang saya radikal. Dan anehnya hari ini ketika kita mohon maaf ya berbeda sedikit pandangan sama orang lain ya, masalah pandangan politik lah, masalah kebijakan lah, itu dibilang kita tuh nyinyir, dibilang kita tuh ekstremis, radikal, mau makar, naudzubillah summa naudzubillah. Inilah mereka yang apa namanya sumbu pendek teman-teman semua. Kita ini kan bangsa demokrasi kan ya. Masa kita nggak boleh bersuara? Masa kita harus setuju? Harus nunut aja sama suatu kebijakan yang menurut kita tuh nggak pas buat kita, zolim buat kita. Ya nggak boleh dong bersuara. Justru kalau kita mohon maaf ya orang-orang baik diam. Apa kata para ulama? Orang-orang baik yang diam itu seperti Saitonul Akhras. Saitonul Akhras apa itu artinya? Setan bisu teman-teman semua. Jadi antum semua orang-orang baik, kalau ada sebuah kezoliman, antum menahan diri untuk nggak bicara karena takut antum tuh digelari Saitonul Akhras, setan bisu. Gitu ya. Orang-orang bilang orang-orang baik nggak boleh diam. Orang-orang baik harus speak up, harus bicara. Apalagi dia tahu ini zolim, ini nggak bener nih buat umat. Nih, ngomong dia sosial media, nggak boleh diem-diem baik gitulah. Sampai kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran, kalau engkau melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangan. Teman-teman semua, ini SOP kita sebagai seorang mukmin kalau melihat sebuah kemungkaran, kemaksiatan. Yang pertama apa? Falyughayyirhu biyadihi. Rubah dengan tangan kita. Apa artinya tangan itu? Kekuasaan, power, harta, segala macam daya upaya yang kita miliki sebagai pejabat misalkan, rubah dengan itu teman-teman semua. Antum seorang ketua RT ya, di RT antum ada kemaksiatan, ada perjudian, ada perzinahan, gunakan ke-RT-an antum itu ya sebagai jabatan kekuasaan untuk mencegah kemaksiatan itu. Kalau nggak digunakan antum dosa. Antum seorang bupati, di kabupaten ada sebuah lokalisasi apa perzinahan misalkan, antum gunakan kekuasaan antum untuk mencegah kemaksiatan itu. Kalau enggak, antum berdosa. Ya. Kalau kita orang biasa nggak bisa tuh karena nggak punya kekuasaan, nggak punya power. Tapi level yang kedua kata Rasulullah, fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau ente nggak punya power, nggak punya kekuasaan, maka rubahlah dengan lisanihi, dengan lisanmu, dengan perkataanmu. Zaman now dengan tulisan, dengan postingan, dengan sharean, gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa pakai kekuasaan, minimal kita ngomong, speak, langsung kayak begini, ataupun lewat tulisan di sosial media. Itu bentuk perjuangan kita menolak kemungkaran. Nah, antum nggak boleh diem juga ini. Antum nggak boleh diem. Kalau ada sesuatu, sharing, posting di sosial media. Misalkan, yang sedang happening apa sekarang? Masalah penghinaan rasisme. Antum speak up, antum orang-orang pinter, ngomong, nggak pantas nih manusia disamain sama gorila gitu ya. Si Ambrosius kan dipanggil tuh, nggak pantas manusia dibilang belum selesai evolusi kata Bu Janda. Speak up, kita ngomong, nggak boleh, jangan dibiarkan orang kayak begitu hidup di Indonesia. Ya stop rasisme gitu kan? Itu sudah internasional sebenarnya. Ngomong kita. Yang kedua apa? Misalkan tentang masih Abu Janda lagi nih, Abu Janda memang biang banget ya, biang kacau dia. Dia bilang katanya Islam arogan, nggak terima kita. Dibilang Islam agama pendatang yang arogan sampai mengharam-haramkan sedekah laut, mengkafirkan kebaya. Siapa yang ngambilin kebaya? Kalau sedekah laut memang syirik. Sedekah laut itu kan spesial buat orang Islam, nggak boleh pakai itu. Kalau yang lain mah hegwae gitu ya, silakan. Tapi kalau orang Islam pakai sedekah laut, sesajen ke laut, itu memang hukumnya syirik. Ya, bukannya kita menentang budaya lokal, enggak. Ya, Islam itu datang justru dengan humble, dengan akulturasi budaya yang luar biasa. Wali Songo itu berdakwah pakai apa? Pakai wayang yang telah dimodifikasi. Zaman dulu kan wayang menyerupai orang asli, dimodifikasilah bentuknya supaya tidak menyerupai orang asli. Dakwah pakai wayang Sunan Kalijaga, dan itu diterima banget sama umat Hindu pada waktu itu sehingga banyak masuk Islam, gitu kan? Kalau dibilang kita agama arogan, dia nggak ngerti. Wah, nggak jelas agamanya juga apa dia begitu kan? Itu kan dibilang kita arogan. Alhamdulillah kan kemarin sudah ada yang melaporkan kan ya. Dan kalau saya tangkap ngelesnya di televisi itu kan biasalah kalau orang mau tenggelam itu jerami ngambang pun dibuat pegangan sama dia ya. Dibilang macam-macam alasannya yang nggak masuk akal, ya sudah. Ya. Intinya apa? Intinya kita speak up teman-teman semua, bicara. Inilah gunanya sosial media buat kita semua. Ya, selanjutnya teman-teman semua. Lalu gunanya apa sih sosial media itu dalam berdakwahan ini? Efektif banget teman-teman semua. Saya ini baru berdakwah di sosial media kurang lebih sekitar
mulai 2015-an lah ya. Jadi sebelumnya saya itu dakwah hanya di konvensional lah, karena memang background kami juga pendakwah, orang tua kami juga pendakwah ya, ayah ibu saya juga seorang pendakwah semuanya. Tapi dakwah di konvensional tuh memang nggak efektif teman-teman semua. Ya, kalau kita terus berkeliling offline dari majelis ke majelis, dari masjid ke masjid itu capek, makan waktu. Nah, 2015-an mulai saya aktif di Facebook dulu. Awal-awal saya masih di Facebook ya. Karena Facebook tuh paling enak. Saya senang nulis panjang. Kalau di Instagram, Twitter tuh nggak kepake gitu ya, nggak bisa nulis panjang ya. Saya senang nulis panjang. Sampai saya bukukan. Insya Allah akan terbit buku saya bulan-bulan Februari lah. Tulisan lama saya di Facebook. Tapi mulai 2016 ya, ketika ada masalah penistaan agama, antum ingat ya, akhir tahun 2016 ya, tahulah antum lah penistaan Al-Maidah 51 itu ya, saya mulai agak sedikit vokal lah ya, menaikkan tensi saya. Yang tadi saya ini spesialisasi teman-teman. Saya ini spesialisasi saya itu bidang family ya, bidang parenting, keluarga, pendidikan, karena saya punya sekolah juga dan saya praktisi di bidang itu. Saya menulis tentang pendidikan, tentang rumah tangga, tentang keluarga sakinah, tentang remaja, percintaannya yang enteng-enteng lah, yang asik-asik lah gitu. Tapi ketika 2016 mulai terusik lah saya ketika ada kasus penistaan Al-Quran. Nah itu mulai saya agak speak up. Nah, ternyata saya lebih populernya sebagai itu gitu loh, sebagai vokalis gitu, sebagai orang yang vokal di sosial media menyuarakan pembelaan terhadap umat Islam. Kalau dakwah-dakwah yang santainya malah orang nggak kenal saya. Ketika orang mengundang saya dengan materi yang pokoknya Ustadz ini itu bawaannya ngegas gitu ya, padahal masih jarang ngegas sebenarnya. Saya itu biasanya mengelucu, ngebanyol gitu, cuman karena kalau ngegas ya harus ngegas gitu loh. Kalau ada materi yang harus digas ya digas. Masa kalau ada materi yang membuat kita terusik kita harus ngomong ketawa ketiwi juga ya enggak juga kan. Jadi saya menempatkan posisinya seperti itu. Dan orang kenal saya sebagai ustadz yang memang vokal katanya. Padahal memang tipikal saya bukan kayak begitu ya. 2016 kita mulai dakwah, ya mulai tuh orang kenal saya. Ketika orang sudah mengenal kita, maka apapun yang kita sampaikan akan menjadi headline, akan menjadi sebuah pemberitaan. Dan mulai itu ramai, saya hampir tiap hari saya masuk portal media, antum googling nama saya, itu apapun kasusnya dihubungkan sama nama saya, pasti ada. Karena wartawan sekarang nggak mau modal teman-teman semua. Saya ulangi ini, para jurnalis sekarang nggak mau modal, tinggal comot status Twitter, itu jadi statement kita gitu ya. Comot status kita jadi headline mereka begitu. Dan ramai sekali seperti hampir tiap hari. Ya, nggak apa-apa sih saya bilang, memang harus ada yang mewakili suara umat. Nggak boleh semua ustadz itu diam. Ya, karena saya juga pernah berkumpul sama teman-teman yang lainnya. Memang semua di bidangnya masing-masing. Dan kalau kata Ustadz Somad ke saya saya ini memang panglimanya sosial media katanya untuk pembelaan. Makanya dia senang tuh sama saya tuh. Jadi bilang saya langsung kan ya, Ustadz katanya kalau saya tuh nggak sempat kayak antum, makanya antum terima kasih sudah membela kami gitu kan ya. Jadi memang teman-teman semua kita harus punya porsi masing-masing berjuang di sosial media. Kalau antum bidangnya misalkan antum suka nulis tentang apa, ya kerjakan itu. Kalau antum bidangnya suka buat meme, buat desain tentang poster-poster dakwah, buat itu. Kalau antum seorang videographer ya, buat video editing yang bagus tentang dakwah, buat itu teman-teman semua. Setiap orang punya jalurnya masing-masing. Saya bilang ke teman-teman yang ahli edit video ya, silakan semua ceramah saya diambil, diedit, dipotong, tapi jangan lama-lama, cukup 1 menit teman-teman semua. Karena dakwah sekarang kalau diposting 1 jam nggak laku teman-teman semua. Saya posting ceramah saya 1,5 jam gini, kagak ada yang nonton, nanti dikit yang nonton. Posting aja 5 menit, kalau di Instagram 1 menit, di TikTok ya 1 menit. Saya udah punya TikTok sekarang teman-teman semua ya. Saya dulu anti TikTok. Ya, dulu karena image-nya itu gimana ya, tapi sekarang karena TikTok juga lebih sangat masif sekali, kenapa kita nggak membuat itu sebagai ajang buat dakwah juga gitu kan ya. Tapi 1 menit kan, ya bagaimana caranya ngomong 1 menit itu bisa viral gitu ya. Makanya saya bilang kepada para videographer, comot omongan saya 1 menit, silakan dikombinasikan dengan audio dengan visual yang bagus ya, di-share jadi 1 minute booster gitu ya. Itu yang lebih viral sebenarnya dibanding kita share ceramah panjang-panjang gitu. Karena dakwah sekarang memang harus acceptable gitu kan, dapat diterima semua kalangan teman-teman semua. Nah, karena antum semua tadi ngakunya jomblo gitu, banyak jomblo ya, banyak ya rata-rata muda ya, under 30 mungkin ya, di bawah 30 begitu ya. Masih muda lah teman-teman semua. Nah, anak muda ini kan kritis. Anak muda ini kan enggak sami'na wa ata'na, enggak dengar dia taat. Dia ada aja logika untuk ngebantah gitu ya. Nah, ini antum semua kalau dakwah di sosmed, apalagi audiens anak-anak muda harus benar-benar dipersiapkan matang.
ya untuk menjawab komen-komen mereka di bawah gitu ya. Nah, makanya kita lah perlu strategi dakwah yang efektif gimana sih di sosial media. Nggak bisa kita dakwah kayak zaman-zaman dulu babeh kita ya, orang tua kita dakwah yang begitu, nggak bisa sekarang. Saya pribadi kalau dulu sebelum pandemi ya dakwah itu, orang nyebut saya ini dai milenial katanya, walaupun sebenarnya saya ini kolonial ya, nggak milenial banget, saya ini agak-agak kolonial saya sebenarnya. Nah, caranya bagaimana membentuk image itu? Ya kita berdakwah ini ya ikutilah, mohon maaf, selera pasar. Sama kayak dagang, sama kayak jualan. Karena dakwah juga mohon maaf itu jualan tanda kutip. Kita jualan kebaikan. Ya. Jualan apa yang laku tuh? Jualan yang menarik kan ya? Jualan yang menarik. Jadi orang tuh nggak terpaksa membeli kita. Orang tuh senang membeli kita. Gitu loh. Dibuat packaging yang menarik. Dakwah pun demikian teman-teman semua. Nggak bisa kita maksa dakwah. Ayo dengerin ceramah kayak zaman-zaman dulu guru saya. Zaman dulu guru saya itu kan pakai jauh. Pakai gamis, pakai jubah. Udang-udang tuh pakai imamah begitu ya. Bawa kitab enteng tebal, datang ke komunitas anak muda, assalamualaikum, anak mudanya kabur semua teman-teman semua, nggak bisa. Saya kalau dakwah sama anak muda, antum silakan lihat cek di sosial media saya. Pakai jaket, saya pakai kaos, pakai hoodie, kacamata hitam, pakai sepatu sneakers, pakai motor, kadang-kadang kalau main futsal, main basket saya. Kadang-kadang main skateboard walaupun saya nggak bisa. Ini skateboard ngeselin banget, saya kan nggak bisa skateboard saya. Saya nggak bisa skateboard, kalau masih futsal basket saya oke lah gitu ya. Itu apa namanya, ustadznya itu nauin jamaahnya loh. Beda kayak guru-guru kita zaman dulu, mana mau suruh main skateboard, futsal basket gitu, nggak mau, kan udah tua, kasihan juga bisa encok gitu kan. Ya, kita yang muda ini nauin mereka, karena mereka itu senangnya begitu. Ketika ada sebuah komunitas hobi, kita masuk ke dalam situ, ikut bergaul bersama mereka dan menjadi seperti mereka teman-teman semua. Termasuk gaya pakaiannya. Ya ini saya pakai baju koko, pakai kopiah, ini ustadz. Ya saya nggak tahu tadi ini, saya kira udah pada tua gitu audiensnya. Kalau tadi begitu saya pakai kaos aja begitu lebih santai. Ini saya agak, ini namanya style ustadz ini ya. Koko, kopiah ini kan style standar ustadz ya. Harusnya saya pakai kaos aja sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, udah terlanjurkan susah ganti baju juga ya. Kalau saya tempat lain nggak kayak begini style saya. Saya lihat apa audiens anak-anak muda, ya udah nyesuaiin. Yang kadang-kadang habis main basket, habis kita sambil break, kita tausiah dikit, habis main futsal masih peringatan tausiah dikit, kayak begitu. Anak-anak muda tuh butuh sesuatu yang menarik mereka, yang menganggap ustadznya itu sama mereka teman-teman semua. Ini penting loh, ketika ustadznya dianggap itu punya jarak, apa bahasanya, sakral lah begitu ya, ini ustadz nih nyeremin banget nih, dari mulai packagingnya kayak begini, takut orang nggak berani deket orang-orang itu. Ketika ustadznya gaul sama kayak mereka, ikut hadir di kafe bareng mereka, ngaji di kafe ya, dengan gaya-gaya anak muda, itu mereka senang loh teman-teman semua. Kalau sudah menganggap ustadznya sama dengan mereka, oh enak ustadznya nih katanya nauin kita, itu akan keluar semua permasalahan anak-anak muda. Nah, gitu kan cerita, ustadz, saya tobat ustadz, saya mau hijrah, saya pernah pakai obat, saya pernah, mohon maaf ya, pernah berzina dan sebagainya, itu keluar sama kita teman-teman semua. Dan kita nggak menjudge, kita nggak menghakimi teman-teman semua. Kita nggak menghakimi, kita berikan ya, tausiah pelan-pelan yang sampai menyentuh. Alhamdulillah sudah taubat gitu kan ya. Dan itu susah, nggak bisa dimiliki sama juru dakwah yang konvensional. Ya, harus orang-orang yang involved, terlibat di dalamnya. Makanya mohon maaf ya kalau kadang-kadang ada ustadz yang datang ke kafe, jangan disalahin. Ya, ada ustadz yang datang ke kafe, ustadz datang ke mall sebagainya. Memang ladang dakwah itu harus jemput bola hari ini, karena nggak semua orang tuh pengen ke masjid teman-teman semua. Saya ulangi lagi, nggak semua orang tuh pengen datang ke masjid, nggak semua orang tuh pengen datang ke kajian keilmuan di masjid. Ya, orang yang sudah datang ke masjid itu orang-orang pilihan, orang-orang udah jadi, yang sudah soleh-soleh datang ke masjid thalabul ilmi. Tapi teman-teman kita yang di ruangan lain gitu ya, di tempat lain, masa kita nggak samperin juga? Masa mereka nggak kita berikan haknya untuk menerima dakwah juga? Ya, teman-teman yang di jalan, ya para pemain sepeda, ya para pemain skateboard, orang-orang yang hobi fotografi, orang-orang yang hobi ngedance di street dance gitu ya dan sebagainya. Masa kita nggak masuk juga teman-teman semua? Nggak adil dong rasanya. Masa yang didakwain cuma teman-teman yang di masjid mau udah soleh begitu ya, yang mau komentar sudah soleh ya. Yang di luar tuh ladang dakwah kita teman-teman semua. Nah kalau masuk ke dunia luar jangan kayak ustadz stylenya, ditolak. Masa saya pakai skateboard, pakai baju koko, ya nggak lucu juga gitu ya. Udah kayak nyantai aja. Makanya kadang-kadang orang juga suka underestimate sih sama packaging kita. Ini saya pernah kena batu teman-teman semua. Saya pernah kena batunya.
saya di Medan mau ada kajian akbar tentang anak muda ya, anak muda. Saya pakai stylenya mirip kayak Ustadz Hanan gitu ya, pakai pakai kanvas, pakai kaos, pakai topi, dibalikin gitu ya. Ya, saya kalau apa namanya, kalau jadi penceramah usahakan saya nggak mau jadi imam gitu ya. Tapi qadarullah tiba-tiba waktu Isya didaulat jadi imam. Pokoknya saya jadi imam pokoknya. Di masjidnya besar itu. Masjidnya besar. Orang biasa kan sedang masih bercampur ya, di depan tuh biasanya kan para tetua, para sesepuh ya, semua pakai koko, pakai gamis ya. Di belakang anak-anak muda ya. Saya di depan, tapi gaya saya kan gaya selengean gitu ya. Gaya pakai, pokoknya anak muda banget, nggak ada ustadz-ustadznya pokoknya. Dia bilang, Ustadz mana ustadznya? Saya, kok nggak kayak ustadz gitu. Ya memang nggak kayak ustadz, udah nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi alhamdulillah untung pas jadi imam lumayanlah suara saya lah bisa membuat mereka wow, begitulah ceritanya. Jadi ketika dengan style kita mereka teryakini, saya berikan pelajaran juga buat para tua itu, bahwa nggak selamanya ustadz itu pakai koko dan gamis gitu ya, dan nggak selamanya anak preman dan penjahat itu pakai jeans dan pakai kaos. Saya bilang sekarang juga banyak kok penjahat bergamis ya. Sekarang juga banyak kok penjahat pakai koko, orang masuk pengadilan aja pakai koko sekarang gitu kan, di sidang pada pakai jilbab, pada pakai gamis bahkan gitu ya. Jangan pernah tertipu oleh packaging gitu ya. Ini juga hikmah buat kita. Jadi ya, jadi jangan menghakimi orang lewat kemasan luarnya. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita mau dakwah itu harus mengikuti selera audiens. Nah, jadi dakwah yang efektif mengikuti selera audiens. Kalau seleranya anak muda, ya antum pakai style anak muda. Kalau emak-emak, karena kebetulan saya pun memang jamaahnya juga banyak emak-emak beda lagi. Emak-emak jangan gaya anak muda banget, harus haram middle lah, di tengah-tengah ya. Jangan juga terlalu tinggi, juga jangan terlalu anak muda banget ya. Pakai koko gini cocok lah buat emak-emak ya. Emak-emak sukanya apa materi ya? Tentang keluarga, ya tentang anak soleh, tentang suami, seneng banget tuh mama tuh ya. Yang penting jangan tentang poligami ya mama, itu tuh paling anti banget sama ya. Ya antum ya. Jadi juga ada strategi dakwah mengikat emak-emak, dan menurut saya ya, dari mulai 2015 saya di sosial media, emak-emak itu jamaah yang paling militan teman-teman semua. Ya ulang ya, emak-emak itu jamaah yang paling militan. Dan saya lihat kalau kita berdakwah sama emak-emak itu bisa sekeluarga kena loh. Kalau dakwah sama bapak, cuman bapaknya yang kena. Dakwah sama anak muda, cuman anak muda yang kena. Tapi kalau dakwah sama emaknya udah tersadarkan, dapat hidayah dia, itu bisa mewarnai satu rumah loh teman-teman semua. Ya, ini penting, ini menggarap dakwah sisi emak-emak. Dan emak-emak itu Masya Allah, mujahidah luar biasa. Militan teman-teman semua. Saya tahu banget emak-emak itu militan. Ya, dari mulai zaman dulu aksi penistaan agama, zaman pilpres dan sebagainya, ijtima ulama, sampai kemarin datangnya Habibana, sampai sekarang masalah ada kasusnya rasisme Abu Jan, dan emak-emak itu militan semuanya. Ya, memang karena tipikalnya, mohon maaf ya, agak tokotif ya. Tahu tokotif ya, saya nggak tega ngomong bawel ya. Suka ngomong, senang mereka tercurahkan semuanya di sosial media, karena dulu sosmed emak-emak itu isinya apa sih? Nggak penting bener gitu ya, paling apa selfie, paling juga belanja, pamer ini itu. Tapi ketika sudah mulai ada, dulu kan ada Muslim Cyber Army gitu, tuh emak-emak tuh mulai melek politik sekarang, Masya Allah. Emak-emak tuh melek politik, melek sosial. Kalau ada sesuatu mengganggu langsung posting teman-teman semua. Jadi kan emak-emak tuh lebih aktif di sosial media, dan ketika dakwah sama emak-emak itu juga caranya beda. Dakwah sama anak kecil juga beda. Ini saya belum dapat banget nih dakwah sama anak kecil. Karena ketika saya lihat insight di Instagram saya, populasi paling kecil itu anak-anak kecil. Anak-anak muda ABG sampai umur SMP. Ini sebenarnya yang paling rawan untuk didakwahi. Ya, jadi saya lihat belum ada tokoh publik ya, tokoh dai yang memang digemari sama anak kecil. Ini berat tantangannya. Kalau anak muda oke, banyak. Orang tua juga banyak. Anak kecil yang agak sulit. Jadi anak kecil makan lebih akrab dengan tokoh-tokoh non dakwah gitu ya. Ya, ketika ada beberapa sosial eksperimen saya lihat, kenal ini enggak, ada kiai gitu ya, enggak kenal. Ini siapa? Oh Atta, oh kenalan Atta Halilintar dibanding Ustadz gitu ya. Ini siapa, enggak kenal. Ini siapa? Oh kenal, ini Ria Ricis misalkan gitu ya, dan sebagainya. Mereka lebih banyak mengenal yang memang dunia mereka, dunia YouTube, dunia TikTok dan sebagainya. Nah ini perlu kita
saya masih belum dapat di rumusannya. Memang karena pengalaman saya, memang saya praktisi pendidikannya. Pengalaman saya ceramah di depan anak kecil itu susah, teman-teman semua. Masya Allah. Ya saya ceramah di depan ribuan anak muda nggak masalah. Ribuan orang tua nggak masalah. Tapi di depan ratusan anak kecil itu bermasalah buat saya, teman-teman semua. Anak kecil tuh berisik, teman-teman semua. Berisik banget. Kalau nggak dapat tema yang menarik itu nggak bisa. Makanya kalau ketemu anak kecil ceramah, saya selalu ngedongeng, teman-teman semua. Ngedongeng, karena kalau nggak didongengin mereka nggak nyampe loh, ngomong sendiri. Nah ini di sosial media kita belum dapat nih rumusan bagaimana caranya untuk mendakwai anak kecil. So far yang paling efektif dakwah ke anak-anak itu lewat film, ya Nusa Rara, ya Rico Series, ya ada Hana Omar di luar negeri, ya itu agak efektif ya, lumayan efektif dan sangat efektif menurut saya. Atau YouTube yang tentang family. Tapi saya lihat juga belum ada yang dakwah nih teman-teman semua. Masih semuanya yang ya anfaedah begitulah ya. Ini penting teman-teman semua. Jangan sampai anak-anak muda, anak-anak kecil kita yang bersiap untuk ABG ini nggak dibekali dengan iman dan takwa yang baik. Karena tiap hari mereka gaulnya sama YouTuber yang kayak begitu teman-teman semua. Nah, antum semua kalau punya anak nanti, kalau saya di rumah dengan istri saya itu selalu kasih batasan. Siapa yang boleh Anda subscribe, siapa yang boleh Anda follow. Ya, dicek nih kita Instagram anak kita, YouTube-nya apa. Jangan sampai follow Yonglex gitu kan ya. Follow Aukarin kan nggak jelas. Follow Anya Geraldine, jangan nggak jelas itu semua. Skipin tuh semua ya. Jadi anak-anak kecil semua antum atur tuh follow-follownya siapa aja tuh, subscribe siapa itu penting. Karena itu tiap hari yang mereka lihat teman-teman semua. Gitu. Jadi memang dakwah anak kecil lebih segmented sekali, lebih harus yang sangat menarik lah, film atau mungkin lewat vlogging yang tentang keluarga, tapi diselipi dakwah. Ini saya belum dapat formula yang tepat bagaimana caranya membuat dakwah ke anak-anak itu viral, gitu ya. Jadi kira seperti itu. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, bagaimana tips nih memanfaatkan sosial media kita untuk kebaikan buat kita. Kan teman-teman semua nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita, akan mensidang kita tentang jari jemari kita ya, tentang apa yang kita posting, apa yang kita share, apa yang kita bagikan di sosial media, itu Allah akan menghisap teman-teman semua. Kalau yang antum bagikan itu berita hoax, fitnah, kebagian tuh dosanya orang-orang yang menikmati hoax antum. Kalau antum mau gosip, kebagian tuh antum dosanya orang-orang yang menikmati gosip-gosip antum. Ya, antum di sini ada emak-emak nggak suka follow lambe-lambean kan ya, lambe turah, lambe itu ya. Sekarang infotainment udah nggak laku nih, tapi pindah ke lambe-lambean ya, segala macam lambe itu. Hati-hati teman-teman semua ya, nggak jauh dengan infotainment nih, hukumnya jadi haram kalau yang dibicarakan itu aib orang lain ya. Lambe-lambean semua itu saya lihat ya. Kalau lambenya bagus yang ngomongin kebaikan it's okay, tapi ketika sudah ngomongin gosip dan di sosial media itu lebih jahat dibanding di infotainment. Kenapa? Kan interaktif, komunikatif juga. Ada berita, si lambe ini buat berita, langsung tuh netizen Indonesia, wah ya, netizen itu kan netizen bagi kepompong ya, tahu gitu ya. Netizen bagi kepompong, kepo dan rempong gitu kan. Itu net di Indonesia tuh. Wah, itu ramai sekali ya. Jadi sekarang semua berita yang viral itu sumbernya bukan televisi tapi sosial media. Ya kalau beritanya bagus alhamdulillah, ya kebaikan jadi viral alhamdulillah. Namun kan banyaknya kan bad news is good news gitu, betul nggak? Ya teman-teman semua. Ya, bad news is good news. Lebih senang yang nyeleneh, yang agak jelek-jelek gitu ya, yang berbau-bau gosip, aib orang lain jadi viral. Ya mohon maaf ya, kasus videonya artis yang 19 detik itu kan viral. Ya itu coba apa? Isinya apa? Begitu kan? Kalau yang bagus-bagus mah nggak viral teman-teman semua. Ya itu agak berat memang Indonesia ini netizennya kayak begitu. Makanya hari ini saya lihat antum semua para sosial media user semua punya kewajiban untuk mewarnai sosial media Indonesia dengan kebaikan-kebaikan. Ya saya alhamdulillah Allah anugerahkan punya followers, punya jamaah juga punya beban itu. Jangan sampai kita ini terlena oleh, kita ini sedang mohon maaf ya, sedang perang. Ya, perang di sosial media gitu ya. Perang opini kita, opini kebaikan sama opini kebatilan, yang hak dan benar lagi perang di sosial media ini. Dan mohon maaf, so far kita masih kalah jauh teman-teman semua. So far kita masih kalah jauh sama mereka. Ya, kita akui lah, YouTube kita nggak ada apa-apanya. Sosmed kita, IG kita juga nggak ada apa-apanya. Saya follower baru 371.000, yang lain udah 3 juta, 30 juta mungkin ya. Kita nggak ada apa-apanya. Ya, tapi kita nggak boleh menyerah karena Allah kan tidak pernah menilai hasilnya. Ya kita gunakan lah, walaupun kita akun-akun receh misalkan ya,
tetap posting, kita viralkan, minimal kita repost dari para influencer yang baik-baik, semua kita repost. Intinya apa teman-teman semua? Jangan sampai kita menyerah begitu saja, ikuti alur mereka, repot. Kalau sudah mengikuti alur mereka, ini bencana besar buat kita teman-teman semua. Terutama anak-anak muda kita. Ngeri saya, mohon maaf ya. Kalau kita melihat bagaimana anak-anak muda kita bergaul di sosial media hari ini. Antum coba cek sekali-sekali deh di YouTube yang begitulah. Itu komen di bawahnya itu naudzubillah summa naudzubillah. Di Instagram pun demikian. Akun-akunnya saya pernah kepoin sekali. Itu ngeri sama bahasa-bahasa komen netizen. Mohon maaf ya, bahasa-bahasa kasar. Maki-maki itu jadi sebuah kebiasaan. Bahasa-bahasa binatang jadi sebuah kebiasaan. Bahasa mohon maaf, alat kelamin itu jadi hari-hari sama mereka. Pernah nggak aku membaca gitu ya? Bahasa maki-maki pakai alat kelamin. Naudzubillah. Dan itu dijadikan sebagai sebuah hal yang wajar. Kalau kita maki teman kita dengan bahasa-bahasa binatang, dulu kan sempat rame tuh ya, yang odading dan sebagainya ya. Sebelumnya ada kata-kata juga depannya, ya nggak enak saya omongin di sini gitu ya, kata-kata binatang. Memaki itu katanya bukan memaki maksudnya, tapi friendly. Sebagai ungkapan pertemanan. Justru orang kalau dimaki, dibilang begitu marah, udah nggak asik katanya, oh nggak sohib loh begitu. Nah ini kan sudah ngaco luar biasa. Di kita tuh mentolerir bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa makian yang kotor sebagai sebuah kebiasaan, jadi habit, lama-lama jadi culture nanti. Indonesia kan nggak begitu teman-teman semua. Zaman dulu kita SD kan kita belajar PPKN, PMP itu ya. Indonesia bangsa besar yang paling punya tata krama gitu kan ya. Paling ramah di dunia. Kenapa? Karena kita ini sopan santun dan sebagainya. Iya, zaman dulu. Zaman no kagak begitu. Galak-galak bener Indonesia mah. Ya Allah ya. Yang sering memviralkan sesuatu di dunia ini kan netizen Indonesia. Jangan pernah bermasalah dengan netizen Indonesia. Game over pokoknya ya. Habis sama kita. Sampai banyak artis dunia yang tutup komen kan gara-gara takut sama netizen kita. Karena serem-serem bahasanya ya. Jadi teman-teman semua, ini PR berat buat kita ya. Yang pertama, gunakan sosial media kita tidak berlebihan. Ya. Jangan kelamaan juga nih emak-emak, ya semuanya lah di sinilah. Jangan kelamaan pakai HP. Ya, jangan kelamaan buka Instagram, buka Facebook, buka Twitter, buka YouTube. Imbangi juga dengan buka Qur'annya. Nah, lo ya kan, hati-hati nih teman-teman semua. Ente banyakan mana nih? Banyakan buka Qur'an atau buka HP? Ya, kayaknya sih banyakan buka HP ya, dikit-dikit notif buka gitu ya. Kalau baca Qur'an ya seminggu sekali gitu kan ya. Jangan, nah sekarang coba imbangi teman-teman semua. Imbangi baca Qur'annya. Ya kalau kita nggak bawa mushaf ya di Qur'an, di HP kita siapin lah, diinstal program Al-Qur'an. Gitu ya, jangan sampai nanti hidup kita hanya full dengan HP. Bangun pakai HP, mau tidur aja pakai HP gitu kan ya. Sampai ada sebuah anekdot kan ya. Masya Allah Pak Ustadz, istri saya sebelum tidur mukanya bercahaya gitu ya. Sebelum tidur istrinya bercahaya, ternyata lagi main HP begitu ya. Nah, ya teman-teman semua ya, kita ini mohon kalau sudah berkeluarga ya, ya kadang-kadang ya suami di mana, istri di mana, mau tidur bukannya ngobrol dulu, bencengkrama dulu, ngomong sama HP masing-masing. Bangun tidur cari apa? Bukan ngecuk istrinya, suaminya, malah nyari HP. Segala macam HP. Hati-hati ya. Ya, gunakan HP kita seperlunya. Jangan sampai kita digolongkan sebagai orang-orang yang lagun. Nah, ini ayat di surah Al-Mu'minun kan ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman itu kan. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhi perbuatan yang lagun, yang sia-sia. Nah, kalau kita kelamaan main HP, golongannya orang-orang yang lagun, sia-sia. Hati-hati ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, hentikan membuat postingan yang kontroversial, teman-teman semua. Ya, hentikan membuat postingan yang kontroversial. Hari ini karena zaman sosmed, zaman digital gini, orang cuma satu ngejarnya apa? Pengen viral, pengen viral. Ya, pengen viral kan dua caranya, teman-teman semua ya. Satu buat prestasi, dua buat sensasi. Buat prestasi agak lama, by proses, kagak sabar kita. Nah, orang-orang buat sensasi. Nah, hati-hati nih. Yang buat sensasi yang laku biasanya adalah sensasi yang negatif, yang nyeleneh. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Jangan gara-gara pengen viral kita membuat sesuatu yang kontroversial. Kalau mau viral mah ya berbuat kriminal situ gitu. Viral tuh biasanya. Tapi kan naudzubillah summa naudzubillah. Ya, hentikan membuat yang kontroversial ya.
Yang ketiga, saya sampaikan sama ibu-ibu ya, para remaja, nah jangan pernah berkeluh kesah di sosial media. Jangan ngeluh di sosmed, ya. Apapun yang terjadi sama kehidupan kita, nanti kalau sudah menikah jangan ngeluh tentang pasangan, jangan. Jangan buka aib siapapun di sosial media. Ya. Ngeluh termasuk masalah pribadi, ya Allah, betapa menderitanya diriku. Jangan, nggak solutif teman-teman semua. Antum ngeluh di sosmed, orang lemah lo, begitu kan? Ngeluh mah sama Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam, gelar saja dan nangis di situ. Solusi itu, bukan ngeluh di sosmed ya. Orang itu nggak semua simpati sama kita teman-teman semua. Ente ngeluh di sosmed, orang lain lemah. Ya syukurin tuh kan rasa. Nah begitu, hati-hati teman-teman semua ya. Jangan ngeluh di sosial media. Yang keempat, jangan buat hoax, jangan fitnah, jangan menyerang individu, jangan menyerang body shaming misalkan ya, jangan menyerang tentang sara dan sebagainya. Jaga, sebenci apapun antum dengan siapapun, jangan pernah sebut nama. Kritisi masalahnya, substansinya bukan orangnya. Ya, kritisi perilakunya bukan individunya. Seperti itu kira-kira. Ya, dan jangan pamer teman-teman. Sosial media ya jangan pamer, apapun jangan dipamerin ya. Niatkan untuk ikhlas, untuk ibadah boleh. Tahadus bin nikmah boleh. Tahadus bin nikmah menunjukkan kenikmatan kepada orang lain boleh. Ya, niatnya bukan untuk pamer tapi untuk memotivasi orang lain boleh. Ada sedekah misalkan antum posting tentang sedekah ya nggak apa-apa, bismillah. Ya, yang penting kita bisa menjaga hati kita. Gunakan apa? Untuk motivasi buat orang lain supaya orang lain bisa bersedekah kayak kita. Yang penting antum bisa jaga hati. Jangan sampai riya, jangan sampai ujub, jangan sampai sum'ah. Gitu ya. Tapi kalau memang bisa disembunyikan, sembunyikan. Kita menyembunyikan amal soleh kita seperti halnya kita menyembunyikan dosa-dosa kita. Yang terakhir, gunakan media sosial kita untuk berdakwah. Ya. Dakwah itu nggak harus berilmu tinggi juga, nggak teman-teman. Semua yang gampang-gampang aja lah ya. Ya balighu anni walau ayah gitu kan. Sampaikan walau cuma satu ayat. Ya. Jadi dakwah yang ringan-ringan aja, tapi jangan sampai sosial media kita isinya semua gosip, isinya semuanya keluh kesah, cuman selfie-selfie nggak jelas. Dibuat media sosial kita itu bermanfaat untuk umat, minimal untuk diri kita sendiri. Oke, demikian teman-teman semua. Terima kasih atas atensinya. Silahkan jika ingin berdiskusi sejenak dengan saya sampai mungkin 10:30 karena saya jam 11 ada acara lagi di offline ini insya Allah. Jadi saya 10:30 harus keluar dari Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.